KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 744.000 tiket selama masa Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Tiket KAI sudah habis terjual 43% dan tersisa 400.000 tiket yang masih dapat dibeli. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh PT KAI. Penjualan tiket sudah mulai meningkat meski belum signifikan. Masa keberangkatan Natal dan Tahun Baru rencananya akan berlangsung selama 18 hari mulai 19 Desember hingga 5 Januari 2025. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 1 Jakarta akan menambahkan 17 perjalanan kereta api jarak jauh sehingga akan ada sebanyak 75 perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya. Libur akhir tahun sudah dekat, masyarakat mulai menyiapkan perjalanan baik untuk wisata maupun mudik ke daerah, terutama yang menggunakan angkutan kereta api. Nah, saat ini sudah 43% tiket kereta api yang terjual jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Masyarakat pun sudah mulai memadati stasiun kereta perjalanan ke luar kota, salah satunya adalah di stasiun Pasar Senen. Seperti apa situasinya saat ini, sudah ada rekan Jen Cahyani yang akan melaporkan langsung suasana di stasiun Senen. Selamat siang, Jen. Apakah penumpang dari kereta ini sudah memadati stasiun Senen? Selamat siang, Camar dan juga pemirsa. Betul sekali, di stasiun Pasar Senen saat ini sudah mulai ramai meskipun belum padat karena diprediksi periode libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 akan dimulai sekitar esok hari 18 atau 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Untuk mengetahui situasinya, saya akan ajak Anda pemirsa, ini dia situasi terkini di stasiun Pasar Senen, Jakarta, di mana para calon penumpang sudah mulai ramai untuk menunggu kereta keberangkatan mereka. Untuk tiketnya sendiri, berdasarkan rilis dari PT KAI Daob 1 Jakarta, mereka menyediakan 748.000 tiket atau tempat duduk dengan total perjalanan 1.357 kereta api. Dan ini sudah termasuk dengan kereta api tambahan yang disediakan, yakni sejumlah 12 kereta api tambahan dari stasiun Gambir dan 6 kereta api tambahan dari stasiun Pasar Senen. Dan dari semua tiket yang diperjualbelikan, ini masih tersedia 57% tiket yang masih diperjualbelikan bagi Anda pemirsa atau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan transportasi kereta api. Dan tadi kami juga sempat mengobrol wawancara dengan calon penumpang yang ada di sini untuk tujuan favorit dari para calon penumpang yang melakukan perjalanan jarak jauh ini masih dipegang di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur seperti Purworejo, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Surabaya. Dan Camar dan juga pemirsa, di stasiun Pasar Senen sendiri, di tempat saat ini saya melaporkan, ini terdapat wajah baru dan juga fasilitas baru di sini. Salah satunya di ruang tunggu stasiun Pasar Senen yang semula dengan terbuka, saat ini sudah direnovasi menjadi tertutup dan sudah ada AC-nya. Jadi para penumpang, calon penumpang dapat menunggu kereta keberangkatan mereka dengan lebih nyaman. Dan salah satunya lagi, ini di ruang tunggu stasiun Pasar Senen juga sudah disediakan mesin pencetak tiket, kemudian tempat atau kawasan dari ruang tunggu stasiun Pasar Senen juga sudah nyaman bagi calon penumpang, anak-anak, lansia, dan juga disabilitas. Tentu saja akan dibantu dengan para petugas yang berjaga di sini. Dan mereka merasa nyaman. Tadi kami sempat mengobrol, ternyata para calon penumpang di sini sudah sangat nyaman untuk menunggu kereta keberangkatan mereka di sini karena ruang tunggunya yang nyaman begitu. Dan dari PT KAI sendiri mengimbau masyarakat yang ingin membeli tiket untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi kereta api untuk membeli tiket di situs atau aplikasi yang bekerja sama dengan PT KAI seperti KAI Akses,
atau juga bisa membeli secara langsung ya. Jadi perjalanan nanti akan nyaman dan tidak ada masalah apapun. Tentu saja di sini jika para calon penumpang mengalami kendala akan dibantu juga oleh petugas yang ada di sini. Sementara itu Camar. Baik, terima kasih rekan Jen Cahyani melaporkan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Bagi Anda yang akan mudik di libur Natal dan Tahun Baru, Anda bisa menikmati tol gratis. Total ada 7 ruas tol fungsional di Jawa dan juga Sumatera yang bisa Anda lintasi tanpa dipungut biaya. Anda yang akan mudik libur Natal dan Tahun Baru, Anda bisa menikmati tol gratis. Ada 7 ruas tol fungsional di Jawa dan Sumatera yang akan digratiskan pada libur Natal dan Tahun Baru, yaitu Tol Jakarta Cikampek 2 ruas Kutanegara Sadang, Tol Solo Yogyakarta ruas Klaten Prambanan, Tol Probolinggo Banyuwangi ruas Gending Krakasan. Sementara di Pulau Sumatera ada Tol Sigli Banda Aceh ruas Padang Tiji Selimem, Tol Binjai Langsa ruas Tanjung Pura Pangkalan Brandan, Tol Kuala Tanjung Parapat ruas Kuala Tanjung Indrapura, dan ruas Padang Sicincin di Tol Pekanbaru Padang. Ya, ada beberapa ruas tol yang akan difungsionalkan, artinya tidak dipungut biaya karena sebenarnya tol itu belum selesai. Namun kami sudah melakukan survei, mengkaji, dilihat dari sisi keselamatan untuk beberapa ruas jalan yang akan difungsionalkan. Ini layak untuk digunakan, terutama pada jam-jam tertentu. Meski tol fungsional layak untuk dilintasi, Anda harus tetap hati-hati. Pastikan ketersediaan BBM karena di ruas tol fungsional belum ada rest area. Taati batas kecepatan kendaraan, selalu jaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta patuhi petunjuk arah keluar dari ruas tol. Sepanjang libur Nataru 2024, volume kendaraan pemudik diperkirakan mencapai lebih dari 3 juta kendaraan. Sementara puncak mudik diperkirakan terjadi pada 20 Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara mengekshumasi jasad bayi yang diduga tertukar di salah satu rumah sakit Jakarta. Jenazah bayi akan diotopsi dan dilakukan tes DNA untuk mencari titik terang terkait dengan identitas bayi. Ekshumasi atau pembongkaran makam jenazah bayi dilakukan untuk tes DNA sekaligus otopsi untuk mencari titik terang terkait kasus dugaan bayi tertukar di salah satu rumah sakit di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ekshumasi mulai dilakukan pagi hari di TPU Semper, Jakarta Utara. Bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Polres Polri dengan disaksikan langsung oleh orang tua bayi dan perwakilan pihak dari rumah sakit. Meskipun orang tua bayi belum membuat laporan resmi, namun penyelidikan telah dilakukan berdasarkan laporan model A. Dan hingga saat ini, tim khusus Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa 4 saksi termasuk petugas piket rumah sakit yang bertugas di ruang bayi. Usai melakukan pemeriksaan terhadap pihak rumah sakit, selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap orang tua bayi. Sebelumnya pasangan suami istri warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral lantaran dugaan kasus bayinya tertukar lalu meninggal. Menanggapi hal tersebut, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, tempat orang tua bayi melahirkan, menawarkan tes DNA gratis. Dalam suasana yang penuh dengan keluarga. Muhammad Rauf dan Feni mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat setelah video curhatannya viral di media sosial. Meski dalam kondisi berduka, pasangan muda ini berupaya mencari keadilan. Pasalnya, Pak Sutri warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya. Sementara Rauf hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal. Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertahi lalat di wajah. Namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tahi lalat.
Tukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir ibunya nggak diperlihatkan gitu, nggak. Setelah bayi dibawa keluar saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Harapan saya ingin anak saya kembali lagi sama saya dan rumah sakit bisa ditindak lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu menanggapi kasus ini, pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih mendatangi Rauf di tempat kerjanya. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan serta menawarkan tes DNA. Dan intinya kami dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akan memfasilitasi proses pemeriksaan DNA untuk menguak kebenaran dan akan menanggung biaya yang diperlukan di laboratorium yang dipilih oleh Pak Rauf dan Bu Feni. Semoga hal ini bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Meski awalnya Rauf dan Feni bersedia menempuh jalur kekeluargaan dan melakukan tes DNA, namun tawaran tersebut kini ditolak. Pasalnya Rauf merasa terintimidasi saat didatangi pihak rumah sakit ke pabrik tempatnya bekerja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui proses ekshumasi jasad bayi yang diduga tertukar di salah satu rumah sakit, sudah ada rekan Indra Setiabudi TPU Semper Jakarta. Indra, seperti apa proses ekshumasi dan apakah pihak rumah sakit hadir dalam ekshumasi? Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwasannya proses ekshumasi baru saja selesai dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Utara, yang mana proses ini berlangsung kurang lebih 2,5 jam lamanya. Baru saja pihak kepolisian yang bersamai oleh pihak Inafis maupun juga forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini baru saja selesai melakukan proses ekshumasi ataupun pembongkaran mayat ataupun makam bayi yang diduga tertukar di salah satu rumah sakit di Jakarta. Yang mana dapat kami informasikan juga bahwasannya proses pembongkaran ini maksud kami didatangi oleh kedua belah pihak, salah satunya pihak dari rumah sakit yang tiba pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi pagi, dan disusul oleh pihak keluarga, sehingga proses ekshumasi ataupun pembongkaran makam ini berlangsung dengan normal begitu. Dan bisa saksikan belakang saya ini masih ada sisa-sisa ataupun yang makam yang diberi penutup begitu atau tirai guna pas waktu proses ekshumasi berlangsung. Dan sama dapat kami informasikan juga terkait bahwasannya nantinya ataupun proses ekshumasi ini kepolisian, Inafis maupun juga forensik telah mengambil sampel yang buat untuk DNA maupun juga terkait kebutuhan otopsi yang nantinya akan dibawa ke RS Kramat Jati Jakarta Timur. Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya setidaknya hingga sejauh ini nantinya setelah proses ekshumasi ini kepolisian akan mengumumkan ini di jenjang waktu selama 2 minggu, Camar. Baru proses identifikasi bisa tercapai begitu, Camar. Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya sejauh ini pihak kepolisian telah memeriksa 4 saksi dari pihak perawat di rumah sakit Jakarta ini, dan nantinya pihak Polres juga akan meminta keterangan bagi kedua orang tua korban tertukar di salah satu rumah sakit Jakarta ini. Dan kami bisa informasikan juga bahwasannya terkait perbedaan ini, Camar, cukup signifikan menurut keterangan dari korban ataupun dari laporan dari orang tua begitu, yang mana ini merasakan kejanggalan. Dan bayi yang diazankan saat waktu melahirkan ini tidak ada tai lalat, namun setelah melihat anaknya ataupun jenazah anaknya ini mempunyai tai lalat, Camar, dan tingginya juga sangat berbeda sekali, dan mana dari surat dari pihak rumah sakit hanya tinggi di angka 40 sentian, dan ini lebih panjang begitu, Camar, juga pemirsa. Nanti kita akan update kembali, Camar. Nantinya kita akan pantau kembali apa saja yang nantinya pihak kepolisian akan terus memantau dari kasus dugaan bayi tertukar ini. Kembali, Camar. Baik, terima kasih rekan Indra Setiabudi melaporkan langsung dari TPU Semper Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Pasca viral penganiayaan dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan, rekan korban dokter koas Lady Aurelia dan ibunya diperiksa polisi. Keduanya dicecar 35 pertanyaan terkait dengan kasus pemukulan tersebut. Dokter koas Lady Aurelia dan ibunya jalani pemeriksaan di Mapolsek Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus penganiayaan terhadap dokter koas Lutfi. Usai pemeriksaan, ibunda Lady Sri Melina mengucapkan permohonan permintaan maafnya kepada korban dan keluarganya. Atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Sebelumnya polisi telah menahan Valdira alias Datuk setelah kasus penganiayaan Dr. Lutfi viral di media sosial. Tersangka merupakan sopir yang sedang mengantar ibu dari rekan koas korban. Keributan terjadi di toko kue saat majikannya menanyakan aduan anaknya terkait jadwal jaga koas pada malam tahun baru. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Hadalia menanggapi pemecatan Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP. Bahlil mengatakan tak mau mengomentari urusan internal partai lain, namun menyebut Jokowi pasti memiliki daya tarik bagi setiap partai politik. Saya gini, kalau urusan internal partai yang lain kan saya nggak boleh mengomentari. Tapi yang saya tahu adalah Pak Jokowi adalah tokoh ya, negarawan. Jadi saya pikir kita lihat perkembangannya dari apa yang menjadi respon. Ya. Tapi kan masuknya Pak Jokowi ke Partai Golkar, berarti semakin besar dong. Kita lihat perkembangannya ya. Berarti Golkar itu terbuka ya Pak ya untuk masuk memberikan karpet kuning Pak. Golkar itu sangat inklusif. Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin mengabdikan dirinya lewat politik, lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif. Ya. Berarti untuk Pak Jokowi, Mas Gibran, sama Mas Bobi ada kemungkinan untuk bisa masuk Golkar? Ya semua kita serahkan kepada bapak-bapak dan warga negara yang ada. Tapi berarti nanti Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan bertemu dengan Pak Jokowi nggak Pak setelah Pak Jokowi dipecat dari PDIP ini resmi? Andai kan pun saya ketemukan tidak hanya karena persoalan pemecatan oleh partai yang lain, ya. Saya ketemu aja biasa. Tapi Bapak udah ngajak belum Pak? Udah ngajak Pak Jokowi untuk bergabung? Ada deh. Ada ya Pak ya? Udah ngajak ya Pak? Ada ajakan. Jangan terjemahkan dengan sendiri-sendiri. Ya makanya Pak, ada apa enggak Pak? Ada ajakannya Pak? Ya kita lihat aja nanti ya. Pemerintah dipastikan menjadi menaikkan PPN menjadi 12% mulai Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan ada sejumlah barang yang tidak naik PPN-nya. Saya bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai berbagai topik. Kepastian penerapan PPN jadi 12% pada Januari 2025 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 11 di gedung DPR RI. Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Meski pasti naik, namun SM pastikan kenaikan tidak membabi buta. Sejumlah keringanan pajak telah disiapkan oleh pemerintah. Seperti ada beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Menkyu tegaskan kenaikan PPN untuk menjaga APBN tetap sehat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Naiknya PPN mau tidak mau akan mempengaruhi harga barang di pasar. Padahal konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 di tahun 2024 ini hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,11%.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berikut adalah sejumlah barang dan jasa yang kena PPN 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Salah satu kompensasi kenaikan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan membebaskan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan omset di bawah 500 juta rupiah dari pengenaan pajak penghasilan atau PPH. Kebijakan PPH 0% ini akan menyasar pedagang-pedagang skala kecil. Pemerintah resmi memberlakukan pajak pertambahan nilai 12%. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan insentif khusus berupa pembebasan pengenaan pajak penghasilan atau PPH bagi pelaku UMKM beromset di bawah 500 juta rupiah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan paket kebijakan ekonomi sektor UMKM ini akan menyasar pedagang-pedagang skala kecil. Kebijakan PPH UMKM 0% ini berarti UMKM terkait tidak akan dikenakan PPH sama sekali. Hal ini termasuk juga untuk pedagang-pedagang kecil seperti pedagang kaki lima. Bagi para penggiat UMKM yang omset pendapatannya di bawah 500 juta, totally tidak mendapatkan PPH 0,5% alias dibebaskan. Selain itu, Menteri UMKM juga mengumumkan bahwa kebijakan PPH 0,5% dilanjutkan di tahun 2025 bagi UMKM yang memiliki omset mencapai 4,8 miliar rupiah selama 7 tahun. Dengan demikian, UMKM yang sebelumnya sudah menjalankan PPH 0,5% selama 2 tahun, maka masih memiliki sisa waktu 5 tahun untuk mendapatkan kebijakan 7 tahun. Dan tanggal 5 Akan menuju ke Komisi 3 DPR yang memanggil langsung Kapolres Jaktim terkait dengan kasus penganiayaan pegawai toko roti oleh anak pemilik. Linda Pancawati pada tanggal 5 November 2024. Kami jelaskan di sini, kami mengirim surat panggilan kepada Ibu Linda karena sesuai dengan berita acara klarifikasi dari saudara pelapor, dia menyebutkan ada 2 saksi yang melihat pada saat itu, yaitu Ibu Linda Pancawati dan salah satu rekan kerjanya bernama Cika. Berikutnya, karena kami tidak mengetahui alamat Cika, karena hanya menyampaikan dan nomor telepon dan kami sudah menghubungi Cika. Berikutnya, tanggal 21 November 2004, kami melakukan pemeriksaan klarifikasi. Kami jelaskan di sini bahwa memang ada jangka waktu dari tanggal 5 sampai tanggal 21 karena ada dari saksi yang akan kami meminta pemeriksaannya ditunda ke tanggal 21 November tersebut. Selanjutnya kami mengirimkan SP2HP ketiga dan undangan klarifikasi ke saudara Sugama Halim, saudara terlapor, pada tanggal 29 November 2004. Jadi waktu itu kami telah berkomunikasi dengan saksi yang disampaikan, salah satu saksi teman kerja saudara Dwi Ayu Darmawati bernama Cika ini, tapi selalu mengulur waktu dan sampai saat ini pun yang bersangkutan pada akhirnya menyampaikan kepada kami dia tidak akan menjadi saksi terhadap kasus ini. Berikutnya kami melakukan pemeriksaan klarifikasi kepada saudara terlapor Zor Sugama Halim pada tanggal 13 Desember 2024 dan melakukan gelar perkara pada tanggal 13 Desember 2024 untuk meningkatkan
ke tahap penyidikan gelar perkara ini untuk menentukan ada atau tidaknya pidana yang dilaporkan. Kami jelaskan juga ini bahwa yang dilaporkan pada kami pada saat itu adalah pidana umum biasa. Tidak ada kasus tertangkap tangan ataupun kasus viral. Dan pada saat pemeriksaan klarifikasi pertama, tidak ada data yang disampaikan tadi oleh Ayu disampaikan kepada penyidik terkait dengan yang beredar di media sosial. Ini fakta-fakta pemeriksaan pada tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan di toko roti Lindayes Bakri, Jalan Penggilingan nomor 14 RT 8 RW 9 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dan yang menjadi korban adalah saudara Dwi Ayu Darmawati, karyawan toko, dan diduga terlapornya adalah Sor Sugama Halim, anak pemilik toko. Terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan makanan yang dipesan melalui online ke kamar pribadi terlapor di lantai 2. Namun korban menolak karena bukan pekerjaannya dan terjadilah cekcok mulut antara korban dengan terlapor, dan yang membuat terlapor emosi adalah kata-kata yang dikeluarkan juga oleh korban atau terlapor, sehingga yang bersangkutan naik pitam dan emosi dan terjadilah penganiayaan berupa pelemparan yang dilakukan dengan kursi besi, loyang kue ke arah korban dan mengenai ke tubuhnya dan menimbulkan luka sobek di kepala. Yang mengakibatkan luka sobek ini adalah alat barang buktinya itu loyang kue dan memar paha kiri dan kanan serta luka memar di tangan sebelah kiri. Penyebab penganiayaan ini sudah kami sampaikan tadi karena ada kata-kata adu mulut antara si terlapor dan pelapor atau korban. Ini foto-foto pun yang kami dapatkan ini setelah kami Kapolres menyampaikan ke saudara pelapor bahwa harus menyampaikan foto dan rekaman. Itu sudah pada mau pemeriksaan dan kami minta untuk ditambahkan di dalam berita acara. Jadi ini foto-foto ini tidak disampaikan pada saat itu dan rekaman ini juga baru disampaikan oleh pelapor pada saat sudah kasus viral. Kenapa? Iya. Suara apa itu? Lanjut ya. Oh ini. Iya itu. Ini kita baru dapatkan dari saudara Ayu, dan baru berikan kepada kami setelah kasus viral dan kami mau meningkatkan ke tahap penyidikan. Ada gambar ini, Pak. Informasi lain, pemirsa, Komisi 3 DPR RI juga memanggil korban yang diduga dianiaya oleh anak bos toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, korban menyebut jika pelaku melakukan penganiayaan berkali-kali. Jadi posisinya saya kan lagi kerja. Tanggal berapa itu, Mbak Dwi? Tanggal 17 Oktober jam 9 malam. Jam 9 malam 2024 ya. 17 Oktober 2024. Si pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa, terus dia mesen GoFood. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Akhirnya saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya nggak mau ngantri makanan si pelaku lagi. Dari situ saya nolak. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA.
Habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku. Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam. Tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat banyak oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya dilempari lagi pakai barang-barang. Terus yang endingnya di situ saya dilempar pakai loyang kue sampai kepala saya berdarah. Presiden Prabowo akan menghadiri KTT G20 di Kairo, Mesir. Kunjungan kepala negara ke Mesir ini adalah yang pertama kali sejak 2013 lalu. Pertemuan KTT G8 akan membahas soal kerjasama ekonomi. Menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Berarti 11 tahun. Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah. Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir, Abdul Fattah El-Sisi. Selanjutnya saya akan menghadiri KTT D8. D8 adalah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang yang didirikan tahun 97, yang terdiri dari negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D8 ini adalah suatu ajang yang penting, dan khususnya sesuai rotasi sekarang ini mulai 1 Januari 2026 Indonesia bergilir akan menjadi ketua D8. Karena itu saya hadir, dan dalam selesainya KTT itu saya akan juga melakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi dengan beberapa tokoh ekonomi, tokoh industri, dan juga mampir ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bersama para pendukung Timnas antusias mengikuti nonton bareng Piala AFF antara Timnas Indonesia melawan Vietnam. Nobar yang diinisiasi RCTI Plus di Mall One Bell Park, Cilandak, Jakarta ini juga diberiakan musisi ternama tanah air seperti Piwi Gaskin. RCTI Plus menggelar acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala AFF ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Grup B antara Indonesia melawan Vietnam. Nobar bertajuk Super Show Sport Garuda di Dadaku ini menjadi langkah RCTI Plus dalam mendukung perkembangan olahraga di tanah air, serta memfasilitasi para pendukung tim nasional untuk menyaksikan secara langsung ajang bergengsi di negara ASEAN. Tak hanya nonton bareng, ratusan pengunjung dan supporter Timnas Garuda juga disuguhkan dengan penampilan musisi ternama seperti Piwi Gaskins. Jadi apapun laganya, kalau Timnas Indonesia main, pasti kita dukung. Dan nobar Super Show Garuda di Dadaku ini menjadi bentuk RCTI Plus dalam memfasilitasi semangat dukungan masyarakat, terutama supporter bola untuk Timnas Indonesia agar Garuda semakin terbang tinggi dan menjadi juara di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ya menurut gua udah bagus kayak gini. Semoga kedepannya acaranya bisa lebih besar lagi, bisa mengumpulkan pendukung Timnas lebih banyak lagi. Jadi kita seru-seruan bareng, berdoa bareng, dan bisa mendukung Timnas bareng-bareng. Meski Timnas Indonesia kalah dari Vietnam dengan skor 0-1 pada babak penyisihan, namun dukungan para supporter tetap terus menggema. Kedepan, RCTI Plus berkomitmen akan menghadirkan acara nobar serupa guna memfasilitasi masyarakat dan para pendukung Timnas Indonesia berjuang di lapangan hijau. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Laksana iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, UKI, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Medina, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih rekan Camar dan juga selamat siang pemirsa menemani istirahat makan siang Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang, UKI, Jakarta Timur. Di mana dapat Anda lihat bersama dari kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini dalam situasi ramai namun masih terlihat lancar, yakni arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Cilitan siang hari ini dalam situasi ramai lancar, dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dan menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan mengarah ke MT Haryono maupun Cempaka Putih. Pada siang hari ini sudah mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan pemirsa, perlu kami informasikan kembali bahwa kawasan ini merupakan kawasan ganjil genap, sehingga plat nomor ganjil saja yang dapat melewat di kawasan ini. Dan untuk kendaraan berplat nomor genap silakan melewati jalur alternatif lainnya. Dan untuk sesi pertama tadi sudah diberlakukan yakni pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Dan untuk sesi kedua akan diberlakukan nantinya pukul 4 sore hingga 9 malam. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Halim yang akan mengarah ke MT Haryono saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk mengantisipasi adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tidak melewati jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda, karena dapat membahayakan diri Anda maupun dapat menghambat arus lalu lintas di kawasan ini. Dan pemirsa, akhir-akhir ini cuaca di ibu kota Jakarta tidak menentu. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berjenis ponco serta tidak meneduh di bahu jalan maupun di bawah underpass, karena dapat membahayakan diri Anda maupun dapat menghambat arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Cawang, UKI, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya langsung dari kawasan Cawang, UKI, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.